Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, yang dengan nikmat tersebut tentunya ini merupakan wasilah untuk beribadah kepadanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah merintahkan kepada kita untuk beribadah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua apa yang kita butuhkan guna untuk bisa beribadah kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Jadi semua apa yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita. Sebagai apa? Sebagai wasilah yang dengannya kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nikmat yang ada pada diri kita manfaatkan dengan baik. Uang, kekayaan, motor kita dan lain sebagainya harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya walaupun Allah berikan nikmat kepada kita, jangan terlena. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat nanti semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa keutamaan daripada Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Khadijah merupakan as-sabiqin min as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kita katakan kemarin, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan adalah Khadijah. Kemudian dari golongan laki-laki Abu Bakar. Kemudian dari anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini keutamaan yang telah kita bahas semuanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Khadijah merupakan sebaik-baik perempuan yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Yang ketiga, Khadijah merupakan perempuan yang sangat mulia. Bukan hanya sekedar mulia di muka bumi ini, namun Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, zat yang memiliki kemuliaan. Kemudian malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang ada di langit, memberikan salam penghormatan kepada Khadijah sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan keutamaan Khadijah yang keempat, yaitu bahwasanya Khadijah Allah berikan baginya suatu rumah di surga. Diriwayatkan dari Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha mengatakan, "Ma girtu ala imra'atin min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Khadijah, aku enggak pernah cemburu dengan madu-maduku. Ya, ada 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, aku enggak pernah cemburu kepada seorang pun di antara mereka. Maghrib ala Khadijah, sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Artinya bukan menafikan tidak pernah cemburu di sini. Yang namanya punya
madu, dia cemburu, ya. Bukan hanya sekedar perempuan zaman sekarang, bahkan perempuan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cemburu satu sama lain. Bagaimana ceritanya turun surah At-Tahrim misalkan, karena kecemburuan yang ada pada mereka. Bagaimana kisah Saudah dengan Aisyah saling jambak rambutnya, ya, terjadi. Ini adalah hal yang bersifat manusiawi. Ya, jadi ini adalah kecemburuan adalah sifat manusiawi, hal yang bersifat manusiawi. Maka Aisyah mengatakan, aku nggak pernah cemburu atau mempunyai kecemburuan yang lebih besar daripada kecemburuanku kepada Khadijah. Halakat, beliau mengatakan halakat qabla an yatazawwajani. Khadijah ini telah meninggal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku. Artinya nggak ketemu Khadijah dengan Aisyah. Kedua-duanya tidak bertemu. Aisyah merupakan istri ketiga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita bahas kemarin menikah dengan Khadijah di usia beliau 25 tahun. Kemudian membangun rumah tangga bersama Khadijah berapa tahun? 25 tahun. Tidak pernah Nabi menikah dengan gadis lain pun. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat poligami di saat menikahi Khadijah. 25 tahun untuk bayangkan. Saking cintanya Nabi dengan Khadijah. Akan tapi setelah Khadijah meninggal, ada tahun yang bernama Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena meninggal Khadijah. Setelah itu menikah dengan Saudah. Setelah itu menikah dengan Aisyah. Artinya tidak ketemu antara Aisyah dengan Khadijah. Lima kuntu asma'uhu yadhkurha. Kenapa aku bisa cemburu, kata Aisyah? Karena aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saja menyebut Khadijah di sisiku. Ya. Wa amarahu Allah an yubashshiraha bi baitin min qasr. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga. Wa in kana la yadhbahu syaitan fayuhdi fi khalailiha minha ma yas'uhunna. Dan tanda cinta Nabi kepada Khadijah ini tidak dilakukan untuk istri-istri yang lainnya. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyembelih seekor kambing, seekor domba, beliau senantiasa memotong-motong domba tersebut menjadi beberapa bagian, diletakkan di dalam, kalau bahasa kita sekarang kanto, kompe, diletakkan dalam kompe seperti bagi kurban lah ibaratnya. Kemudian apa? Fayuhdi fi khalailiha, diberikan dibagi-bagi kepada sahabatnya Khadijah. Ini ikhwati fillah sudah cukup menandakan bahwasanya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah meninggal, Rasulullah masih membuktikan cintanya dengan apa? Dengan memberikan hadiah kepada orang yang dekat dengan Khadijah. Ini juga faedahnya dari hadis ini adalah alhamdulillah bagi kita yang orang tuanya sudah meninggal, misalkan orang tua kita sudah meninggal, kita ingin berbakti kepada kedua orang tua. Inilah caranya. Datang seorang kepada Ibu Umar, aku ingin berbakti kepada orang tuaku, tapi dia sudah meninggal, masih adakah caranya? Ibnu Umar mengatakan, engkau berbakti kepada teman bapakmu, teman orang tuamu. Engkau sambung tali silaturahmi orang tuamu. Ini cara kita. Jadi kalau ada karib kerabat orang tua kita sudah meninggal, ingin berbakti, terus bisa berbakti walaupun sudah meninggal, dengan cara menyambung tali silaturahmi bapak ibu kita. Punya sahabat bapak ibu kita, silakan berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Maka inilah yang terjadi kepada Khadijah. Walaupun beliau sudah meninggal, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat
mengingat kebaikannya sehingga sampai-sampai sahabat Khadijah pun diberikan daging oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi cintanya Khadijah. Bukan berarti kepada istri yang lainnya tidak cinta Nabi, bukan. Maksudnya cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilebihkan dari Allah kepada Khadijah. Wa kana lahu minha walad. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keturunan dari Khadijah. Istri-istri yang lainnya tidak beranak, tidak bisa memberikan anak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Khadijah ada 6 lahir daripada beliau radhiyallahu taala anha wa ardaha, anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis yang hampir senada dengan hadis yang kita bacakan di atas, Al-Aisyah, dari Aisyah, beliau mengatakan, "Maghrtu ala nisa'i Nabi illa ala Khadijah wa inni lam udrikha." Aku enggak pernah cemburu sebagaimana besarnya cemburuku kepada Khadijah. Walaupun aku sendiri sejatinya enggak pernah melihat Khadijah ini seperti apa rupanya, seperti apa kebaikan-kebaikannya, enggak pernah. Karena kalau kita lihat dari sejarah, Aisyah dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia beliau 6 tahun. Kemudian Khadijah meninggal di usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun kurang lebih 50 tahun. Berarti Aisyah saat itu masih kecil, ya. Karena dinikahi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Berarti Aisyah sangat-sangat kecil, belum mengenal siapa Khadijah. Tapi senantiasa didengar keutamaan-keutamaan daripada Khadijah melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza dhabaha asy-syah fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih domba, maka dagingnya diperintahkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan ke rumah teman-teman Khadijah. Kemudian Aisyah mengatakan, fa'aqbatuhu yawman. Suatu hari aku buat marah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa Aisyah membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Beliau mengatakan Khadijah. Aisyah mengatakan melihat perlakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti tidak adil kepada istrinya, akhirnya ngocehlah Aisyah. Khadijah terus terus diucapkan Khadijah di depan kita. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung marah. Beliau mengatakan, inni qad uzibtu hubbaha. Sejatinya Khadijah itu Allah karuniakan cinta yang besar padaku. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai Khadijah. Kemudian banyak sekali hadis yang senada ya Khadijah, dan rata-rata yang meriwayatkannya itu daripada Aisyah. Bagaimana Aisyah bukan berarti menghinakan dirinya, tetapi yang dimaksud oleh Aisyah di sini adalah apa? Menjelaskan keutamaan istri Nabi yang bernama Khadijah. Bukan bermaksud saya nggak dicintai, enggak. Yang beliau maksud adalah Khadijah adalah perempuan terbaik. Dan hadisnya sudah kita bawakan di pertemuan yang lalu. Dalam riwayat lain dikatakan tambahan riwayat yang hampir serupa maknanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Aisyah. Marah, kenapa? Karena Aisyah mengatakan ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Dan bagaimana cemburunya Aisyah
Pantas beliau mengatakan, aku tidak pernah cemburu, yang cemburuanku sangat-sangat besar melainkan kepada Khadijah. Sampai sekali beliau mengatakan, karena melihat Rasulullah berperilaku seperti itu, ya, beliau mengatakan seolah-olah tidak ada wanita selain Khadijah di dunia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah juga. Aisyah mengatakan, ini Khadijah terus disebut. Seolah-olah apa? Tidak ada wanita selain Khadijah di muka bumi ini. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau emosi, beliau marah. Beliau mengatakan, innaha kanat wa kana li minha walad. Diam saja kalian, diam saja kamu. Sesungguhnya Khadijah itu kanat adalah Khadijah itu keutamanya ini dijelaskan, dilebarkan semuanya. Tahulah bagaimana kalau orang sudah kesal, ya, akhirnya dikatakan saya telah begini semua. Ibaratnya sepanjang sungai ini disebutkan, ya. Kemudian ujung-ujungnya yang menjadi penutup daripada kemarahan beliau mengatakan, wa kana li minha walad. Satu-satunya istri saya punya anak Khadijah. Diam semuanya. Karena yang lain tidak ada anak. Dari Khadijah semua anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat dari Imam Ahmad, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'abdalani Allah Azza wa Jal khairan minha. Ini keutamaan Khadijah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang dihasankan sanadnya oleh Imam Ahmad dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menggantikan wanita yang lebih baik untukku daripada Khadijah. Gak ada pernah, ya, gak ada gantinya sudah Khadijah. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun keutamaan Aisyah, bagaimanapun keutamaan Zainab, bagaimanapun keutamaan Maimunah dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi dan kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa sedemikian? Beliau jelaskan, pada amanat bi'il kafara bi'an-nas. Harus kalian tahu, Khadijah itu adalah orang yang beriman kepadaku ketika semua orang yang ada di muka bumi ini, bahkan keluargaku Abu Lahab, ya, Abu Thalib dan lain sebagainya, keluarga-keluarga dari masyarakat Quraisy, semuanya mendurhakai, mendustakan risalah. Tapi siapa yang beriman? Khadijah satu-satunya. Dan kita sudah bahas kemarin bagaimana perbedaan pendapat para ulama tentang siapa yang duluan beriman antara Khadijah dengan Abu Bakar. Ada yang mengatakan Khadijah karena Khadijah merupakan teman tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluh kesahnya selalu diceritakan kepada Khadijah. Maka beliau yang pertama kali beriman. Ada juga yang mengatakan Abu Bakar yang pertama kali beriman sehingga dinamakan Abu Bakar, orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ala kulli hal dijelaskan oleh para ulama, mereka kedua-duanya beriman pada hari yang sama. Pada hari yang sama kedua-duanya beriman. Yang menjadi masalah hanya apa? Yang mana yang duluan? Yang mana duluan? Maka ini tentu keutamaan di atas keutamaan. Kemudian beliau mengatakan, wasaddaqatni irkadzabani an-nas. Khadijah itu keutamaan selanjutnya adalah dia telah percaya kepadaku ketika orang-orang lain mengatakan aku adalah pembohong. Semua orang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pembohong, masyarakat Quraisy saat itu. Tetapi berbeda dengan Khadijah. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
Khadijah ketika mendengarkan daripada Maisarah, pembantu beliau yang diutus untuk menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam, perjalanan yang kedua kalinya Rasul menuju Syam untuk berdagang. Bagaimana ketika Maisarah mengatakan tentang suatu keajaiban yang dilihat pada diri Rasul. Khadijah yang mempunyai sepupu, dalam riwayat lain paman, Waraqah bin Nawfal, orang yang ahli di dalam apa? Di dalam Injil, ulamanya orang Nasrani didatangi oleh Khadijah. Sesungguhnya Muhammad seperti ini dikatakan. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, demi Allah, dia adalah seorang nabi. Kemudian setelah Rasul menikah dengan Khadijah, setelah tahan di Gua Hira, datang malaikat Jibril mengatakan Iqra. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat sampai takut, sampai beliau hampir pingsan. Lari kemana? Lari kepada Khadijah. Istrinya menenangkan beliau. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Engkau menyambung tali silaturahmi, engkau bersedekah, engkau adalah orang-orang yang membantu orang yang lemah. Semua kebaikan Rasul diungkit. Untuk apa? Menenangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah istri yang solehah. Bukan istri ketika suaminya punya masalah, bukannya apa? Ditenangkan. Wah, kamu sih begini. Bukan seperti itu. Namun istri solehah, apapun kesalahan suaminya, diungkit dulu kebaikannya. Kalaupun harus berdebat, nanti setelah tenang. Bagaimana Khadijah mengatakan engkau adalah al-amin, engkau adalah orang jujur, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, engkau orang yang membantu orang yang lemah, engkau senantiasa memberikan makan kepada orang miskin. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu. Belum diangkat dari Nabi dan Rasul. Setelah itu dibawa kepada Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, demi Allah, ini adalah namus. Namus itu nama lain malaikat Jibril dalam kitab Injil. Ini adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Allah Musa. Dan engkau siap-siap, wahai Muhammad, karena kaummu akan mengusirmu dari negerimu, dari Mekah. Andai aku mempunyai usia yang panjang, tenagaku masih kuat, aku adalah orang yang pertama masuk Islam dan aku akan menolongmu, kata Waraqah bin Nawfal. Tapi beliau sudah buta saat itu, sudah tua renta, tidak bisa apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kok bisa saya akan diusir dari kampung halaman saya sendiri? Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun daripada Nabi yang didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Udhiyah, malaikat diganggu, diusir. Kita lihat semua Nabi seperti itu. Bagaimana Nabi Nuh yang membangkang siapa? Istrinya, anaknya. Kelelahan 950 tahun berdakwah. Bagaimana Nabi Ibrahim ingin punya keturunan, lama sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Setelah baru mempunyai keturunan, anaknya apa? Hampir disembelih. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur, dimasukkan penjara. Ya, setelah itu baru diangkat, setelah diuji kesabarannya oleh Allah, baru diangkat dari Nabi. Bagaimana Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya, dibelah dua tubuhnya. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Bagaimana Nabi Isa hampir disalib oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Musa hampir dibunuh bahkan sebelum lahir oleh Fir'aun. Bagaimana Nabi Muhammad menderita 2-3 hari tidak makan, sampai mengikat di perutnya batu untuk mengecilkan, menyempitkan lambung-lambungnya, menyempitkan lambungnya dan lambung para sahabat. Mereka tidak makan, mereka kelaparan di muka bumi ini. Inilah orang-orang yang dianggap sebagai kekasih Allah, orang yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ujiannya.
kita yang mengaku ingin mendapatkan surga berleha-leha di atas kasur, ya mustahil. Nabi mengatakan, ala inna sin'atallahi ghaliyah, ala inna sin'atallahi hiya jannah. Ketahuilah bahwa setiap barang dagangan Allah itu mahal, karena barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka seperti Allah azza wa jalla harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semangat kita. Harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam berhijrah. Bersungguh-sungguh untuk menginginkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu bukan orang-orang yang berleha-leha, bukan hanya sekedar kita menumbuhkan jenggot, celana mulai cingkrang, mulai menggunakan perempuan menggunakan jilbab yang besar, kemudian kita katakan saya telah berhijrah. Apa bedanya? Kita banyak sekali orang sufi juga begitu, orang Syiah, orang Khawarij juga seperti itu. Nauzubillah, ya, yang menandakan kita, membedakan kita dengan mereka adalah apa yang ada dalam hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka jalan menuju ketakwaan adalah jalan yang mujahadah, yang dipenuhi dengan kesungguh-sungguhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kami akan memberikan kepada mereka petunjuk. Ini syarat petunjuk adalah apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Maka seperti firman Allah wa iyyakum, harus tunjukkan kepada Allah tentang semangat hijrah kita. Salah satunya jalannya adalah dengan cara kita belajar. Ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan hidayah Allah. Ya, jalan terbaiknya adalah belajar. Dapat ilmu diamalkan, dimurojaahkan. Pasti orang-orang yang belajar, orang-orang yang menginginkan hidayah, sedikit mereka akan tidur pada malam hari. Pasti. Jangan terlena. Sudah kita katakan kekasih Allah saja itu pengorbanannya sangat luar biasa. Maka bagaimana dengan kita, orang yang tidak pasti masuk surga? Ya, harus kita lebih semangat daripada mereka. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Biqadri itu tasabul ma'ali, wa man talaba al-ula sahira al-layali, wa man rama al-ula min ghairi kaddin abraha al-umur fi talabil muhali." Tergantung capeknya kalian mendapatkan ketinggian, kemuliaan. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan, pasti dia begadang pada malam hari. Tidak ada jalan lain. Setiap hari Jumat terkadang kita mendengarkan imam membaca ayat, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an." Bagaimana? Orang yang dijamin surga oleh Allah adalah orang yang lambung mereka jauh daripada tempat tidur, banyak begadang. Bermunajat pada malam hari itu adalah sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan ketinggian wajib untuk begadang pada malam hari. Siapa yang menginginkan ketinggian tapi tidak mau seperti itu, katakan kepadanya, kau telah menghabiskan usiamu untuk menuntut sesuatu yang tidak mungkin kamu dapat. Maka sekali lagi kita harus bersungguh-sungguh menunjukkan siapa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dengan mujahadah. Kemudian Allah wa iyyakum, keutamaan selanjutnya yang ada pada Khadijah adalah Khadijah itu merupakan satu-satunya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimadu, ya, tidak dimadu. Dalam kurun waktu 25 tahun tidak dimadu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan istri yang lainnya, dalam kurun waktu 10 tahun setelah meninggal Khadijah, 10 tahun setelah meninggal Khadijah, berapa istri Nabi? Istri Nabi langsung 8. Ya. Ini sudah menunjukkan bagaimana keutamaan Khadijah.
Bagaimana keutamaan Khadijah? Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menikah ya atau memadu Khadijah sampai beliau itu meninggal. Setelah meninggal baru menikah dengan Saudah, memadu Saudah, kemudian Aisyah, memadu Aisyah, setelah itu dengan Hafsah dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa utama daripada Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah. Hadis sudah pembahasan kita tentang beliau. Kita lanjutkan kepada pembahasan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta merenovasi Ka'bah bersama orang-orang Quraisy. Di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Jadi kalau kita berbicara tentang Ka'bah, ikhwatillah, ada ahli sejarah berbeda pendapat. Berapa kali Ka'bah itu dibangun, direnovasi, dihancurkan, kemudian dibangun ulang? Berapa kali? Ada yang mengatakan 12 kali. Dalam kitab di sini dikatakan 12 kali. Ya, di kitab Dalil al-Hajj, dalam kitab yang bernama Dalil al-Hajj, siapa saja yang pernah membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah? Yang pertama tentunya Malaikah dan Adam alaihissalam. Malaikah dan Adam alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ka'bah itu diturunkan bersama dengan Nabi Adam. Ya, kita kenal bagaimana Hajar Aswad itu adalah batu dari surga, dan itu kita sepakati. Kemudian ketika Adam alaihissalam turun ke muka bumi, Allah juga menurunkan Ka'bah. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 4, Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang ada di muka bumi adalah Makkah, Ka'bah yang ada di Makkah. Ka'bah itu sendiri. Nama lain daripada Makkah saat itu adalah Makkah. Nama lain daripada Madinah saat itu adalah Yathrib. Sekarang kita kenal dengan Makkah dan Madinah. Maka Allah mengatakan sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah yang terletak di Makkah. Mubarakah, rumah yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Ikhwatillah, setelah Nabi Adam turun, tidak ada rumah tentunya. Maka rumah pertamanya adalah Ka'bah. Ini yang pertama. Kemudian setelah Nabi Adam dibangun oleh Syekh anaknya Adam. Yang ketiga adalah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kemudian yang keempat adalah kabilah Amaliqah. Yang kelima adalah kabilah Jurhum. Yang keenam adalah Qusay bin Kilab. Kita ingat Qusay bin Kilab ini adalah nama kakek Nabi SAW yang bernama Zaid. Beliau adalah pimpinan terbesarnya Mekah saat itu. Kemudian Quraisy, masyarakat Quraisy, dan yang akan kita bahas nanti di masyarakat Quraisy. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, anak dari Zubair bin Awwam, sahabat yang mulia, bodyguardnya Nabi SAW. Pedang yang pertama kali terbunuh adalah pedangnya Zubair bin Awwam pada tahun ke-65 Hijriah. Kemudian Wal Hajjaj bin Yusuf pada tahun ke-74 Hijriah. Setelahnya Sultan Murad Al-Utsmani pada tahun 1040. Dan yang terakhir adalah Hukumah As-Saudiyah
Kementerian pemerintah Saudi pada tahun 1417 Hijriah. Namun ini sekali lagi ala qaul. Ketika kita berbicara ala qaul, artinya ada perbedaan pendapat. Dalam kitab Dalilul Hajj itu 12 orang, 12 kali pernah membangun merenovasi Ka'bah. Namun yang pendapat yang kita pilih adalah 4 kali. Yang pernah merenovasi Ka'bah atau membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu masyarakat Quraisy. Setelah itu nanti Abdullah bin Az-Zubair, dan selanjutnya adalah Khalifah yang berperang dengan Abdullah bin Az-Zubair nanti kita akan bahas insyaallah. Ikhwati fillah Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada topik pembicaraan kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Ka'bah bersama orang Quraisy pada usia beliau 35 tahun. Ikhwati fillah, kenapa Ka'bah itu dihancurkan kemudian dibangun ulang? Ternyata dahulu Ka'bah ada perbedaan riwayat. Memang ada riwayat yang mengatakan dahulu Ka'bah terdapat padanya suatu kans itu seperti harta karun di dalamnya, yang memang disimpan di dalam lubang seperti sumur di dalam Ka'bah. Itu adalah keramatnya, istilahnya keramat, dianggap keramat oleh masyarakat Quraisy. Nah kemudian suatu ketika dicurilah harta karun ini. Kenapa bisa dicuri? Karena Ka'bah yang dulu tentunya berbeda dengan Ka'bah yang kita lihat sekarang. Ka'bah yang dulu di zaman masyarakat Quraisy itu tidak punya atap. Jadi murni hanya seperti bank yang dibuat oleh pemerintah untuk air bersih. Jadi hanya dibuat seperti segi persegi 4, tidak ada tutup. Kemudian di dalamnya kosong. Di dalamnya Ka'bah saat itu ada lubang. Di situ ada harta karun, istilah orang Quraisy. Tingginya sebagaimana? Tingginya sangat-sangat pendek juga. Tingginya sampai leher kita. Artinya bisa kita nengok ke dalam. Sehingga kalau dipanjat dan pencuri sangat mudah. Walaupun dikeramatkan, namanya kepepet, mau apa lagi, ya kan? Kalau sudah kepepet, mau apa lagi? Akhirnya orang Quraisy yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah, jangankan hanya sekedar ancaman daripada Allah, ya, yang mungkin mereka lakukan nanti di hari kiamat mereka akan dapatkan. Hatta anak mereka saja mereka bunuh, yang laki, yang perempuan dikuburkan hidup-hidup. Siapa orang tua yang tega bunuh anaknya? Ini sudah cukup menandakan bagaimana orang Quraisy itu sangat-sangat buruk saat ini. Maka dicurilah harta karunnya Ka'bah oleh masyarakat Quraisy. Paginya mereka bangun. Akhirnya mereka berteriak. Ternyata Ka'bah ini telah hilang harta yang selama ini mereka jaga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ular dari dalam Ka'bah. Dikeluarkan ular dari dalam Ka'bah. Ular ini seolah-olah adalah azab untuk orang Quraisy. Setiap kali orang mendekat di sisi Ka'bah, ular ini menganga ingin mematu. Akhirnya tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Ini adalah riwayat satunya. Kemudian ada riwayat yang sangat panjang juga. Tapi mengingat waktu, insya Allah sudah habis ini. Kita akan bahas tentang riwayat yang lainnya, dan ini riwayat yang kedua yang akan kita bahas merupakan riwayat yang kita nilai ini adalah yang paling rajih. Kemudian lengkap dengan hadis-hadisnya insya Allah. Maka karena panjangnya riwayat tersebut, kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri anda pribadi dan bagi anda sekalian. Dan untuk mendoakan para majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.